lagi dengan kami, Guru Sejarah SMK Negeri 9 Surakarta, Bu Afiati Budiase, Ibu Rita Mayulandari, dengan menghaturkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita semua. Marilah kita mengawali PJJ kita hari ini. Tidak terasa kita sudah memasuki KD 3.3.2 mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Di antaranya ada Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kaleng, Kerajaan Mataram, Sriwijaya. dan Majapahit. Kita akan pelajari di mana letaknya, Sistem pemerintahannya, sumber sejarahnya, kemudian masa jayanya, dan bagaimana keruntuhan kerajaan-kerajaan tersebut. Baik, marilah kita simak paparan materinya. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Terdapat setidaknya 9 kerajaan Hindu-Buddha yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Ketiga, Kerajaan Holeng atau Kalingga. Keempat, Kerajaan Sriwijaya. Kelima, Kerajaan Mataram kuno. Keenam, Kerajaan Medang, Kediri, dan Singosari. Ketujuh, Kerajaan Majapahit. Kedelapan, Kerajaan Sunda. Dan kesembilan, Kerajaan Buleleng di Bali. Yang pertama, Kerajaan Kutai. yang berangkat tahun 400 Masehi. Perhatikan peta lokasi Kutai yang terletak di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai yang berkembang abad 4 Masehi, keberadaannya dapat diketahui dari 7 prasasti Yupa yang ditemukan di Muara Kamam, tepi Sungai Mahakam. Yupa adalah tiang batu dengan tulisan huruf Pallava dan berbahasa Sanskerta. Atas dasar temuan Yupa, Indonesia memasuki zaman aksara. Dalam Yupa tertulis silsilah Raja Kutai Kudungga Aswawarman, Mulawarman. Di Kerajaan Kutai, agama Hindu Siwa berkembang menjadi agama resmi kerajaan. Perkembangan tersebut dibuktikan dengan adanya tempat suci yang bernama Wabrageswara. Kerajaan Hindu-Buddha yang kedua adalah Tarumanegara, berangkat tahun 616 Masehi. Sumber sejarah Kerajaan Tarumanegara adalah 7 buah prasasti dan berita Cina yang dibawa oleh Fahin. Fahin menyatakan bahwa pada tahun 616 dia berada di Tolomo dan bertemu dengan sebuah kerajaan dengan 3 agama yang berkembang di sana, yakni Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Perhatikan peta berikut. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat, di tepi Sungai Citarum. Prasasti yang ditinggalkannya salah satunya adalah Prasasti Ciareten, yang bergambar telapak kaki Raja Purnawarman yang disamakan dengan telapak kaki Dewa Wisnu. Raja Purnawarman membawa Tarumanegara ke puncak kejayaan. Kerajaan ketiga adalah Sriwijaya. Perhatikan peta Pulau Sumatera yang ada dalam slide ini. George Kude menyatakan letak kerajaan Sriwijaya berada di tepi Sungai Musi atau sekitar Bukit Siguntang dan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Raja pertamanya adalah Dapuntahiang. Prasasti yang ditinggalkan diantaranya ada Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Ligor. Berita Cina dari Pendeta Aising cukup menggambarkan kehidupan Selivose sebagai pusat perkembangan agama dan kebudayaan Buddha di Asia Tenggara. Masa kejayaan Sriwijaya di bawah Raja Balaputra Dewa berkembang sebagai kerajaan maritim yang memiliki pengaruh sangat luas. Kondisi ini tidak terlepas dari letak Sriwijaya yang strategis di jalur perdagangan internasional. Kerajaan ketiga kita adalah Kerajaan Mataram kuno. Perhatikan petanya. Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Mataram Hindu-Buddha terletak di Jawa Tengah. Kerajaan ini berdiri tahun 732 Masehi berdasarkan sebuah prasasti yang bernama Prasasti Canggal. Prasasti Canggal adalah prasasti yang di dalamnya terdapat angka tahun dalam bentuk candra sengkala berbunyi Srutindriya Rasa atau 654 Saka. Kerajaan Mataram kuno terbelah menjadi 2.
yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Maka, kalau kalian mengunjungi daerah Jogja dan sekitarnya, kalian akan mendapati candi-candi dengan corak agama Hindu dan Buddha. Kedua dinasti itu bersatu pada masa pernikahan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani, sehingga terdapatlah candi Hindu dan Buddha yang berdiri beriringan sebagai bukti sebuah adanya toleransi. Sekitar abad 10 atau tahun 919 Masehi terjadi bencana gunung meletus di Gunung Merapi yang melanda Kerajaan Mataram. Dampaknya, Usindok kemudian memintahkan pusat Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Ia membentuk dinasti baru bernama Dinasti Isyana dan mendirikan Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang terletak di wilayah Jawa Timur memiliki wilayah yang sangat luas. Kerajaan ini mencapai kejayaannya adalah masa pemerintahan Hayam Wuruk yang berlangsung pada tahun 1350 sampai 1389. Bukti yang lain menerangkan dalam kitab Negara Kertagama dijelaskan bahwa pada tahun 1357 Masehi, hampir seluruh wilayah Nusantara berhasil disatukan oleh Gajah Mada dan Hayam Wuruk di bawah kekuasaan Majapahit. Salah satu aspek budaya yang berkembang pesat di Majapahit adalah kesusastraan. Karya sastra yang berkembang di Majapahit antara lain Kitab Sutasoma, Negara Kertagama Arjuna Wijaya, Pararaton, Sundayana, Ranggalawe, dan Sorandakan. Demikian tadi anak-anakku pemaparan materi 3.3.2 mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Besar harapan kami kalian dapat memahaminya dengan baik. Semoga bermanfaat. Tetap jaga prokes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.